Halo guys, kita ketemu lagi di Top 5 News of the Week. Kalau lo nggak sempet update berita seminggu ini, gua rangkumin nih buat kalian semua. Kita langsung aja ke berita pertama. Kita harus bangga sama atlet bulu tangkis putra Indonesia. Karena mereka berhasil menjuarai Piala Thomas 2020 setelah mengalahkan Negeri Tirai Bambu di partai final. Menangnya juga mutlak, 3-0 atas lawannya. Setelah 19 tahun, akhirnya Piala Thomas berhasil dibawa kembali ke tanah air. Namun, sejarah ini kurang sempurna. Soalnya bendera merah putih nggak bisa berkibar di belakang podium tertinggi para atlet. Kenapa? Hal itu terjadi menyusul sanksi yang dijatuhkan WADA atau Badan Anti-Doping Dunia kepada Indonesia. WADA menilai Indonesia tidak mematuhi prosedur anti-doping. Dalam hal ini adalah program tes doping plan. Dampak dari sanksi tersebut adalah dilarangnya bendera merah putih berkibar di ajang internasional dan Indonesia tak bisa menjadi tuan rumah di event olahraga. Sanksi WADA ini juga diketahui Menpora. Ia mengatakan Indonesia tidak bisa memenuhi sampel uji doping 2020-2021 karena pandemi COVID-19. Ya, kita berharap mudah-mudahan masalah ini cepat beres ya, supaya merah putih bisa berkibar lagi di ajang event internasional. Setuju? Berita kedua datang dari Istana. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin memasuki tahun kedua, tepatnya 20 Oktober kemarin. Banyak pro kontranya nih. Beberapa lembaga menilai jeblok rapor pemerintah Jokowi Ma'ruf. Kurang seriusnya membasmi korupsi, menurunnya kualitas demokrasi, lingkungan hidup, dan HAM. Bahkan, mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan istana hari Kamis 21 Oktober kemarin. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf juga nggak luput dari sorotan lembaga independen seperti ICW dan Kontras. Masing-masing lembaga itu punya penilaian tersendiri perihal 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ada juga yang menilai pemerintah kurang maksimal karena pandemi COVID-19. Tapi gini, ada sebuah lembaga survei yakni SMRC yang melakukan polling kinerja Jokowi Ma'ruf. Mereka mengambil sampel dari 1.220 responden. Hasilnya 68,5% menyatakan puas, sementara 29,5% menyatakan kurang puas, dan 2% menyatakan tidak tahu. Jadinya gimana? Masyarakat tuh puas apa enggak sebenarnya? Kalau kalian? Berita ketiga datang dari pinjol atau pinjaman online. Pasti nggak sekali kalian dengar soal orang kejebak pinjaman online. Banyak beritanya. Nah, dalam satu kesempatan, Presiden menyinggung keberadaan pinjol yang bikin resah masyarakat. Nggak lama habis itu, banyak ditangkapin polisi kan? Bahkan, cuma berselang berapa lama, Direktorat Tindak Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menggerebek 7 kantor pinjaman online ilegal di DKI Jakarta. Ada lagi, Menko Polhukam Mahfud MD menghimbau bagi masyarakat yang telah menjadi korban untuk tidak membayarkan utangnya ke pinjol ilegal. Lalu, jika korban mendapatkan teror atau ancaman dari pinjol, maka dianjurkan untuk segera melapor ke polisi. Pernyataan Mahfud ini juga diamini oleh OJK. OJK mendukung penolakan membayar cicilan utang kepada pinjol ilegal. Nah kan, hati-hati sama pinjaman online. Ada yang sampai bunuh diri loh karena nggak sanggup bayar. Gimana menurut lo? Ada yang mau keluar kota naik kereta? Nah, mulai 26 Oktober 2021, pembelian tiket kereta jarak jauh wajib menggunakan nomor induk pendudukan. Aturan ini berlaku baik bagi penumpang dewasa maupun anak-anak. Sebelumnya, aturan wajib NIK di kereta api ini juga udah mulai diterapin buat pembelian tiket kereta api lokal mulai tanggal 31 Agustus 2021. Mau tahu alasannya? Biar jelasin nih. Aturan ini juga berguna untuk memvalidasi status vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 buat calon penumpang. Soalnya, PT KAI udah mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan sistem boarding KAI. Jadi, data vaksinasi akan otomatis dapat diverifikasi pada proses boarding. Jadi buat kalian yang mau bepergian pakai moda transportasi kereta, lengkapin dulu syaratnya.
Jangan sampai gagal liburan. Nah, di berita kelima ada aturan tes PCR baru. Jadi buat kamu yang mau naik pesawat, sekarang wajib tes PCR dulu. Tahu nggak aturan ini? Jadi, di masa PPKM ini ada beberapa aturan yang dilonggarkan dan ada yang diperketat. Tujuannya agar tidak ada lonjakan kasus COVID-19, terutama menjelang akhir tahun. Nah, aturan perjalanan udara domestik masuk ke dalam kategori yang diperketat. Aturan baru naik pesawat hanya diperbolehkan menggunakan tes PCR, bukan lagi antigen, dan berlaku sepanjang 2 pekan ke depan. Sementara dari Kementerian Perhubungan akan menyesuaikan, walaupun sekarang masih menggunakan aturan yang lama. Ya namanya juga peraturan, ada yang setuju, ada yang kurang setuju. Seperti pengamat penerbangan Arista Atmajati, yang sedikit heran dengan aturan baru yang berlaku. Nah, kalau kalian gimana? Setuju? Nggak setuju? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Gua Banu Maulana, pamit undur. Sampai ketemu.